Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-muallif waffaqahullahu ta'ala, al-kalamul fasihu idza salima al-kalamu min at-tanafuri fi alfadhihi wa min ad-dha'fi an-nahwi wa min at-taq'idi fil lafzi aw fil ma'na fa huwa kalamun fasihun. Berkata al-muallif wafaqahullahu ta'ala, al-kalamul fasih, kalam yang fasih. Anak-anak jangan rame. Kalimat yang fasih, kalam maknanya adalah kalimat. Kalam yang fasih dikatakan oleh mu'allif di sini, idza salimal kalamu, apabila sebuah susunan kalimat selamat dari tanafur, yaitu kemarin sudah kita pelajari makna tanafur, yaitu berat di telinga dan sulit untuk diucapkan. Fi alfadhi, dalam lafaz-lafaznya. Maksudnya dalam lafaz-lafaznya ini adalah kondisi sudah tersusun. Karena ini membahas tentang kalam. Jadi tanafur fi alfadhi ini bukan pada huruf-hurufnya, bukan, tapi pada susunan katanya. Yaitu fit tarkib, indat tarkib. Kenapa? Karena meskipun seandainya per katanya dia itu adalah kata yang fasih, tapi ketika sudah disusun dengan kata yang lain dia itu menjadi sulit untuk diucapkan, maka ini enggak jadi kalam yang fasih. Paham di sini? Sebagaimana contoh nanti. Jadi at-tanafur fil alfad fi alfadhihi ini adalah kondisi tersusun. Walaupun mungkin bahan katanya itu adalah apa? Kata yang fasih. Walaupun bahan kata sebelum disusun dia itu fasih. Tapi di sana ada beberapa kata yang walaupun dia itu fasih, ketika disambung dengan kata yang lain jadi sulit untuk diucapkan. Sebagaimana contoh yang akan datang nanti. Maka ini yang dimaksud tidak fasih atau kalam yang tidak fasih, yaitu ketika disusun. Jadi dilihat, kalau memang ketidakfasihannya itu adalah dari huruf-hurufnya alias dari katanya itu sudah nggak fasih, maka dia dikatakan kalimah ghairu fasihah, bukan kalam ya. Kalimah yang ghairu fasihah kemarin pada pembahasan kemarin. Tapi kalau dia itu diperiksa dan ternyata katanya itu fasih, tapi ketika disusun dengan kata yang lain menjadi berat, menjadi ada tanafur, nah itulah namanya kalam yang enggak fasih. Jadi harus dibedakan, harus jeli. Jangan disamakan antara kalimah yang fasihah dengan kalam yang fasih. Dilihat kalau kesalahannya itu sudah mulai dari asal pembangunan katanya, bangunan katanya, maka dikatakan kata yang enggak fasih. Tapi kalau ketidakfasihan itu muncul ketika disusun, itu baru namanya kalam yang enggak fasih. Jadi at-tanafur fi alfadhi ini maknanya adalah dalam ketika disusun, bukan sebelum disusun. Kalau dia itu sudah ada tanafur sebelum disusun, maka itu namanya kata yang enggak fasih, bukan kalam yang enggak fasih. Wa min ad-dha'fin nahwi, dan juga apabila sebuah kalimat itu selamat dari wajah yang lemah dalam ilmu nahwu, karena ilmu nahwu itu untuk membahas kalam. Kalau kemarin penyelisihan terhadap ilmu shorof, itu kalimah yang ghairu fasihah. Tapi kalau yang kalam yang ghairu fasih itu enggak menyelisih shorof, karena kalau sudah menyelisih shorof berarti sudah dari katanya yang enggak fasih, bukan kalimatnya. Kalimat yang enggak fasih adalah kalimat yang menyelisih hukum nahwu. Kemudian yang ketiga, wa minat ta'kidi. Ta'kid itu adalah sesuatu yang rumit. Ta'kid itu adalah sebuah kerumitan.
Fil lafadz, baik itu dari sisi lafadz, yaitu mungkin susunan lafadznya itu di bolak-balik atau ditumpuk-tumpuk, au fil makna, atau kerumitan itu didapati dalam memahami maknanya. Fahuwa kalamun fasihun, maka apabila sebuah kalimat selamat dari semua cacat tadi, maka dia dikatakan sebagai sebagai kalimat yang fasihah. Qala al-idah, penjelasan, kanal kalamu fima madha anil fasahati fil kalimatil wahidah, adalah pembahasan yang telah lalu. Kalam di sini bukan kalam yang di atas tadi, bukan. Kalam di sini adalah pembahasan ini maksudnya. Pembahasan yang telah lalu adalah tentang kefasihan dalam satuan kata. Wa amal kalamul fasih, adapun pembahasan tentang kalimat atau kalam dalam bahasa Arabnya yang fasih, fahuwa, maka kalam yang fasih itu adalah al-khali minat tanafur fi kalimatihi, yaitu yang kosong dari tanafur, dari kesulitan di dalam kalimat-kalimatnya, yaitu ketika tersusun. Wa dzalika yakunu bi taqarubi makharijil hurufi, yang demikian itu bisa jadi dengan saling berdekatannya makhraj-makhraj antara huruf. Yaitu mungkin ketika jadi kata dia gampang, tapi ketika disusun banyak kata yang serupa jadi sulit. Li'anna nutqa bil hurufil mutaqaribati fi makharijiha yushbihu masyal muqayyadi. Karena mengucapkan huruf-huruf yang saling berdekatan dalam makhraj itu menyerupai jalannya seseorang yang terikat, masyal muqayyad. Dalam catatan kaki nomor 1, al-muqayyadu idza masya tataqarabu khutahu wa yata'assaru fi masyatihi atau fi musyatihi. Masyal muqayyad itu adalah jalannya seseorang yang diikat, ya nyerimpet, kesandung. Al-muqayyad idza masya, seseorang yang diikat apabila berjalan, tataqarabu khutahu, langkahnya kan enggak bisa jauh, saling berdekatan. Karena diikat kakinya. Kalau diikatnya panjang, ya enak, masih bisa lari. Tapi kalau diikatnya antara kaki dengan kaki, diikatnya dekat kan nggak bisa lari, nggak bisa jalan. Jalannya pun akan jatuh. Wa yata'assar ai istodama, saling bertabrakan, keserimpet kalau bahasa Jawanya. Fi musyati, dalam jalannya. Nah, demikian juga huruf. Kalau makhrajnya itu saling berdekatan, mengucapkannya sulit. Nyerimpet terus, kebulet terus ngomongnya itu, karena makhrajnya dekat. Sama seperti jalannya seorang yang sedang diikat, langkahnya pendek-pendek, maka akan gampang jatuh. Wa min asyhari amtsilatihi qaulus syair, dan termasuk yang paling masyhur dari contoh-contohnya adalah ucapannya seorang syair. Syair ini enggak diketahui yang ucapkan, bahkan ini dinisbahkan kepada jin. Ini adalah syair dari kalangan jin. Karena kisahnya ini wallahu alam, Harb bin Umayyah ini dulu dibunuh oleh kalangan jin dan dikubur di kuburan yang sangat jauh. Jadi ada sekelompok dari kalangan Quraisy, mereka pergi ke suatu tempat dan mereka mendapatkan ular kemudian dibunuh. Dan ada cerita-cerita seperti itu. Yang jelas ini nggak jelas siapa syair yang mengucapkannya. Ada yang mengatakan ini adalah syairnya jin. Lihat bunyinya, qaulu syair wa qabru harbin bimakanin kafrin wa laisa qurba qabri harbin qabru. Nah, yang dimaksud ini, wa laisa qurba qabri harbin qabru. Wa qabru harbin, dan kuburannya Harb. Harb di sini adalah Ibnu Umayyah. Harb Ibnu Umayyah. Dan kuburannya Harb Ibnu Umayyah itu berada di makanin kafrin, di tempat yang sangat asing. Kafr itu jauh, asing, terasingkan di tempat yang sangat asing sekali. Walaisa qurba qabri harbin qabru, dan tidak ada qabru di sini terakhir adalah isimnya laisa, khabarnya mahdhuf biasa mustaqiron, qurba sebagai dhorof, dan tidak ada di dekatnya kuburannya si Harb kuburan yang lain, kuburan satu pun. Maksudnya kuburannya menyendiri. Paham arti bait syair ini?
Wa qabru harbin bimakanin kofrin walaysa qurba qabri harbin qabru. Nah ini sulit. Walaysa qurba qabri harbin qabru ini adalah kalam yang tidak fasih. Kenapa? Karena dia ada tanafur di dalam pengucapannya itu sulit. Walaupun perkataannya ini fasih, qurba fasih ya toh? Qabrun fasih, harbun fasih. Tapi ini adalah sebuah contoh untuk ketidakfasihan dalam kalam. Walaupun perkataannya adalah kata-kata yang fasih. Satuan katanya fasih, laisa fasih, qurba fasih, qabr fasih, harb fasih. Tapi ketika disusun jadi sulit. Karena makhrajnya sama, walaisa qurba qabri harbin qabru. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Jawa biasanya kita apa? Laler lari rolas, laler lari rolas. Nah, ini nggak bisa. Makhrajnya kan sama. Mentro de wel sepur. Itu contohnya persis ini. Seperti itu juga dalam kalau contoh bahasa Jawanya itu nggak pasti kalau menurut bahasa Arab. Karena pas sulit diucapkan. Laler lari rolas. Walaisa qurba qabri harbin qabru. Jadi ini contoh kalam yang nggak fasih karena dia ada tanafur, sulit. Walaupun perkataannya fasih. Perkataannya apa? Fasih, setiap katanya adalah kata yang fasih, tapi dia bukan kalam yang fasih karena ketika disusun itu sulit untuk diucapkan. Ada yang mengatakan bait syair ini nggak bisa diucapkan 3 kali oleh manusia dengan cepat. Maksudnya sulit bagi manusia. Wa qabru harbin makanin kofrin walaysa qurba qabri harb. Sulit, nabrak, pasti keserimpet. Qala wal kalamul fasih wa aidan, dan juga kalam yang fasih itu juga huwal khali minad dhaf, yang selamat dari dhaf secara ilmu nahwu. Wal muradu bihi dhafut tarkibi, yang dimaksud dengan dhaf di sini adalah lemahnya tarkib dalam ilmu nahwu. Bisa babi dhafil wajhin nahwi, disebabkan adanya kelemahan dari segi ilmu nahwu. Ada banyak contohnya. Nahwu daraba gulamuhu Zaidan. Daraba gulamuhu Zaidan, gulamuhu sebagai fa'il, Zaidan sebagai maf'ul. Tapi domir hu di sini kembali kepada Zaid. Telah memukul anaknya Zaid itu Zaid gitu loh. Telah memukul Zaid anaknya. Nya ini kembali kepada Zaid. Lah ini secara ilmu nahwu ini nggak boleh. Kenapa? Karena domir itu pada asalnya itu harus kembali ke depan, nggak boleh kembali ke belakang. Secara lafadz dan secara rutbah. Dalam kaidah ilmu nahwu, domir itu harus kembalinya itu harus ke depan, nggak boleh ke belakangnya. Ke belakang secara lafadz dan secara rutbah itu nggak boleh. Kalau cuma secara rutbah saja itu boleh. Sebagaimana contohnya, kalau di sini secara lafadz dan juga rutbah ini ke belakang. Kenapa? Karena Zaidan ini dia maf'ul. Secara lafadz di sini Zaidan ini di belakang. Secara rutbah, secara tingkatan juga maf'ul itu memang di belakang, di belakangnya fa'il. Maka ini nggak boleh. Ini cara ilmu nahwu nggak boleh. Karena domir hu di sini kembali kepada sesuatu yang di belakang secara lafadz dan secara rutbah, karena Zaid itu maf'ul. Maf'ul itu rutbahnya, kedudukannya secara susunannya itu di belakang fa'il. Enggak boleh seperti ini. Dan di sana dikecualikan hanya 6 perkara domir itu boleh kembali ke belakang. Salah satunya domir sya'an. Innahu kada wa kada itu boleh. Domir sya'an itu memang spesialis balik ke belakang. Domir sya'an itu memang baliknya ke belakang, nggak ke depan. Yang artinya sesungguhnya sesuatu ini, nah itu. Sesungguhnya di situnya nggak kembali ke depan, ke belakang. Maka ini nggak boleh. Nahwu daraba gulamuhu Zaidan. Fa innal asla, karena sesungguhnya hukum asal huwa audud domiri ala ma taqaddama lafduhu la ala ma ta'akhkhar. Karena hukum asal domir itu akan kembali kepada apa-apa yang terdahulu lafadznya, bukan yang datang terakhir. Jadi domir itu, semua domir itu balik ke depan.
Nggak ada domir yang balik ke belakang. Itu hukum asal. Dikecualikan 6 perkara dalam ilmu nahwu. Wa domiru bi gulamuhu ya'udu ala Zaid, dan sedangkan domir di sini pada gulamuhu kembalinya kepada Zaid. Wa huwa mutaakhirun, dan Zaid ini mutaakhir karena terletak di belakang. Secara lafaz dia juga di belakang. Dan secara rutbah karena dia juga maf'ul. Maf'ul itu terletak di belakangnya fa'il, maka ini enggak boleh. Kecuali kok doroba Zaidan gulamuhu, atau doroba gulamahu Zaidun. Ini boleh. Doroba gulamahu Zaidun itu boleh karena gulamahu itu sebagai maf'ul kembali ke belakang, yaitu kepada fa'il, tapi secara lafaz saja. Secara rutbah fa'il itu sebenarnya di depan. Nah, ini enggak apa-apa. Daraba gulamahu Zaidun. Daraba gulamahu Zaidun itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau daraba gulamahu Zaidan enggak boleh. Gitu loh. Wa dhamiru fi gulamuhu ya'udu ala Zaidan wa huwa mutaakhirun, sedangkan Zaid ini mutaakhir ai lafdon warud bahatan karena dia i'rabnya maf'ul. Seandainya kembalinya kepada mutaakhir cuma lafadz tok, rutbahnya di depan, itu enggak apa-apa. Walahu wajhun dhaifun fin nahwu, dan ini memiliki sisi kelemahan dalam ilmu nahwu. Qala Ibnu Malik, berkata Imam Ibnu Malik, wa sya'a nahwu khafa rabbahu Umar wa syadda nahwu zana nuruhu syajar. Kata Imam Ibnu Malik, dan boleh sya'a itu menyebar banyak. Contohnya khafa rabbahu Umar. Nah, ini boleh kalau khafa rabbahu Umar. Kenapa? Karena rabbahu, hu ini kembali kepada Umar, kembali ke belakang. Umar itu hukumnya secara lafaz dia di belakang, tapi secara rutbah dia itu di depan karena fa'il. Gitu loh. Rabbahu Umar. Umar di sini secara lafaz dia itu di belakang, mutaakhir. Tapi secara rutbah Umar di sini adalah di depannya rabbahu sebenarnya. Kenapa? Karena Umar itu fa'il. Rabbahu, rabba sebagai maf'ul. Aslinya itu khafa Umar rabbahu gitu. Maka kalau cuma sekedar kembali kepada ke belakang secara lafaz atau salah satunya saja itu boleh. Tapi kalau ke belakang secara lafaz dan rutbah itu enggak boleh. Karena itu dikatakan wasyadda dan menjadi syad. Nahwu zana nuruhu syajar. Contoh zana nuruhu syajar. Asyajar sebagai maf'ul bih, telah menghiasi cahayanya sebuah pohon. Hu di sini sama seperti contoh yang disebutkan oleh mu'allif di sini, di mana nuruhu ini fa'il, domirnya kembali kepada maf'ul, ke belakang secara lafaz dan secara rutbah. Maka ini seperti ini enggak boleh, kecuali hanya dalam beberapa perkara saja, dan ini bukan termasuk darinya. Maka apabila sebuah kalimat itu memiliki kelemahan secara ilmu nahwu, ini juga tidak disebut sebagai kalimat yang fasih. Qala wal kalamul fasihu aidan, dan kalam yang fasih itu juga al khali minat ta'kidi fil lafaz awil makna. Adalah yang selamat, al khali, kosong dari kerumitan secara lafaz ataupun makna. Secara lafaz di sini beda dengan tanafur. Beda tadi. Ini lafaz ini karena susunan lafaznya sebenarnya enggak sulit. Ngomongkannya enggak sulit. Tapi memahaminya itu loh sulit gara-gara lafaz. Lihat contohnya. Wa mithalul awal, dan contoh yang pertama yaitu takkid fil lafaz, kerumitan di dalam lafaz. Qaulu ba'dil mulghizin fil faraidi, ucapan sebagian para tukang teka-teki. Al mulghiz itu pemberi teka-teki, karena lughos itu artinya teka-teki atau tebak-tebakan. Jadi kalau antum baca dalam sebuah kalimat ada lughozun, artinya teka-teki atau tebak-tebakan.
dibuat untuk nebak memang. Dalam masalah faraid, rajulun mata wa khalla rajulan ibna ammi ibni akhi ammi abihi. Ada seorang laki-laki meninggal dan dia khalla ay tarokah, meninggalkan seseorang laki-laki, anaknya paman, anaknya saudara paman bapaknya. Wah, iki aku gak ketemu iki mikir iki. Tak peksa gak nutut. Sore alhamdulillah iki sono. Al muradu ibnu ammihi, yang dimaksud ibnu ammi, ibni akhi, ammi abihi adalah maknanya adalah ibnu ammi, anak paman, sepupu. Tapi namanya teka-teki, namanya saja tebak-tebakan dalam ilmu faraid, dipersulit. Meninggalkan seorang laki-laki, anak pamannya, anak saudara pamannya bapaknya. Aku tak bolak-balik gak kuat. Kok iso dadi sepupu iki gak anjok. Jelas pira bermanfaat ya wis tinggal namanya itu. Nah, ini salah satu contoh takkid fil lafadz. Walakinnahu al-muradu ibnu ammi walakinnahu atala walabbas. Akan tetapi dalam bait syair ini diperpanjang dan dicampur aduk, disamarkan. Fasara kalamu muaqqadan, maka menjadilah kalimat ini rumit, muaqqad, rumit. Ini bisa bedakan enggak rumit dalam lafaz dan juga yang pertama tadi? Beda toh? Kalau yang pertama tadi kan memang karena makhrajnya sulit diucapkan. Ini enggak sulit mengucapkannya, gampang. Tapi dibuletno loh, dibuat bulet lafadznya. Lafadznya dibuat bulet. Wong cuma bilang ibnu ammihi kok diputar ke ibnu ammi, ibni akhi, ammi abihi. Tak coba tak gatuk-gatuk kan enggak gatuk aku. Walot. Ini contoh takkid fil lafadz. Kalau misalnya ini contoh takkid kerumitan di dalam makna, wa huwa takkidu fil makna. Yaitu takkid fil makna itu seseorang ngomong dengan suatu kata atau suatu kalimat yang diajak bicara itu enggak paham makna yang dimaksudkan. Dia memaksudkan ke sana, tapi yang makna yang masyhur, makna yang sering diketahui itu maknanya lain. Itu namanya takkid fil makna. Itu yang dimaukan, maksud yang dimaukan itu enggak terdeteksi, itu namanya takkid fil makna. Qaulul Abbas ibn al-Ahnaf, ucapannya Al-Abbas ibn al-Ahnaf Abul Fadl, seorang penyair terkenal, Al-Abbas ibn al-Ahnaf Abul Fadl. Saat lubu bu'dad dari angkumu litakrubu wa taskubu aina yaddumu alitajmuda. Saat lubu bu'dad dari, saya akan mencari jauhnya rumah, angkumu dari kalian, litakrubu supaya kalian menjadi dekat. Kenapa? Karena biasanya kalau kita menjauh, kita akan mendekat. Kalau orang itu dekat terus kan jadi bosen, jadi banyak masalah. Tapi kalau kadang kita jauh, akhirnya ada rindu, ada seneng, karena jauh, jarang bertemu, zurgibban, tazdad hubban itu. Jadi saya akan berusaha mencari jauh, menjauhi kalian supaya kalian menjadi dekat. Wa taskubu aina ya ad-dumu alitajmuda. Aina ya sebagai fa'il, dumu'a sebagai maf'ul. Dan kedua mataku akan menuangkan, akan berlinang airnya supaya litajmuda, supaya menjadi beku. Nah, yang dimaksudkan oleh syair di sini supaya menjadi beku ini maksudnya supaya saya gembira. Maknanya kan gitu tadi, saya akan menjauh supaya saya dekat dan saya akan banyak menangis supaya menjadi gembira. Karena biasanya disebutkan oleh sebagian surah, karena biasanya kenyataan itu akan menyelisih apa yang kita mau. Kalau kita menjauh, dia akan dekat. Kalau kita dibuat sedih, dia akan gembira. Jadi gembira. Jadi litajmuda itu yang dimaksudkan oleh seorang penyair ini, maknanya adalah supaya beku. Maksudnya gak nangis lagi, gak bisa nangis lagi, itu maksudnya. Litajmuda supaya membeku. Artinya tidak bisa nangis lagi alias gembira. Tapi
sayangnya apa? Litajmuda ini difahami, makna yang sering difahami itu membeku artinya mengering. Wes gak bisa nangis sebenarnya berarti wes pegel nangis gitu loh. Nah ini makanya nanti ada perselisihan. Fa'arada biqaulihi, maka seorang syair ini menginginkan dengan ucapannya wataskubu ainaya, dan kedua mataku akan menuangkan dumu air matanya litajmuda, supaya menjadi gembira. Al-kinayata anis surur adalah sebuah ungkapan tentang kebahagiaan. Jadi al-kinayata anis surur ini adalah yang dimaksudkan oleh syair itu, litajmuda itu adalah tujuannya artinya bahagia gitu loh. Karena membeku, udah nggak bisa nangis lagi kan, berarti kan bahagia. Orang yang nggak bisa nangis berarti kan sudah bahagia sekali. Li'anna jumudal ain huwa adamul buka, karena bekunya air mata, bekunya sebuah mata itu adalah tidak menangis, nggak cair, nggak meleleh, nggak sembab matanya gitu loh. Walakin alladzi afsada hadzal makna, akan tetapi yang merusak makna yang dimaksudkan oleh syair ini adalah annahu abbaru an dzalika ba'da ta'biri an sakabid dumu. Yang menjadi maksudnya ini rusak adalah dia mengucapkan semua itu setelah dia mengungkapkan air matanya berlinang. Berarti kan entek. Berarti kan habis. Tadi katanya supaya air mataku berlinang dan akhirnya menjadi beku. Kok seandainya dia bilang supaya air mataku membeku tok gitu saja, nggak didahului oleh berlinang, mungkin bisa difahami nggak menangis. Tapi salahnya kenapa kok dia itu sebelumnya ngomong air matanya berlinang sampai menjadi beku? Itu salahnya di situ. Fa innal aina idza sakabatid dumu'a hatta jamudat, karena sesungguhnya mata kalau sudah menuangkan air matanya sampai membeku, la yakunu dzalika an surur, yang demikian itu bukan artinya itu gembira, walakinnahu an bukhlin bidumuha, tapi artinya itu sudah mengering, sudah nggak bisa meneteskan air mata lagi, wajafa fi ma'iha, dan juga air matanya sudah mengering. Jadi ucapan syair ini rumit. Kenapa? Karena dia menginginkan sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Dia menginginkan sesuatu kebahagiaan, tapi siak omongannya dan juga lafaz yang dia pakai itu malah difahami apa? Lawan dari apa yang dia maksudkan. Maka ini adalah takkid fil makna, rumit di dalam maknanya. Walaisa ma qasadahu minas surur, ma di sini bukan isimnya laisa tapi ini khabarnya. Walakinnahu an bukhlin bidumu'iha, akan tetapi air mata itu menjadi beku adalah karena sudah nggak bisa keluar lagi dan sudah mengering, bukan sebagaimana, nah gitu, bukan seperti yang dimaukan oleh si penyair dari kebahagiaan. Nah, dia salah dalam menggunakan lafaz ini. Wong pengennya itu maknanya itu bahagia, tapi kok mengungkapkannya seperti itu, maka ini namanya keliru atau salah di dalam mengungkapkan sebuah makna, sehingga ucapannya menjadi muakkad, menjadi rumit, nggak bisa difahami, gitu loh. Karena yang masyhur, makanya ini bait syair setelah ini adalah sebagai bandingan. Ini yang sesuai yang masyhur. Bait yang kedua ini sebagai perbandingan. Karena air mata itu kalau dikatakan jamudat, air mata itu kalau dikatakan beku, itu maknanya sudah habis gitu loh. Makanya saya pernah tanya sebagian teman, kamu kok nggak sedih sekali, kok nggak nangis, ada masalah besar seperti ini? Bukannya nggak nangis, saya sudah mengering air mata saya. Maksudnya sudah capek nangis gitu loh. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan oleh syair. Syair di sini adalah Abu Atha As-Sindi. Asyair di sini yang mengucapkan syair ini adalah Abu Atha As-Sindi. Perhatikan. Syair kedua ini sebagai bandingan bahwasanya makna yang benar dari mata beku itu maksudnya sudah nggak bisa nangis lagi, sudah habis. Bukan kok sudah nggak bisa nangis lagi.
Bukan kok bahagia maksudnya, tapi sudah habis, saking sedihnya sudah sampai habis, kehabisan air mata. Ala inna ainan lam tajud yauma wasitin alaiki bijari dam'uha lajamudu. Dam'uha mubtada, lajamudu khabar. Ketahuilah sesungguhnya mata yang lam tajud, yang sudah tidak dharma lagi, mata yang tak dharma lagi dengan airnya. Yauma wasitin, pada hari wasit, kejadian wasit, alaiki, tidak ikut menangisimu, bijari, yaitu oleh para tetanggaku, sesungguhnya damuha, air matanya sudah mengering, sudah membeku. Lah ini makna yang dekat. Jadi syair ini bilang sesungguhnya kesedihan ini memang sangat sedih. Tapi kalau misal ada orang yang nggak nangis, itu bukan kok nggak sedih, tapi air matanya sudah mengering, gitu loh. Makna bait syair yang kedua ini. Ketahuilah sesungguhnya mata yang sudah tak dharma lagi dengan airnya pada hari wasit, itu sesungguhnya air matanya sudah habis, air matanya sudah jamud, sudah apa? Jamud itu faul, wazan faul, sudah membeku. Bukan kok dia nggak sedih, sedih, tapi wis kentekan air mata, sudah kehabisan air mata. Lah ini bait syair ini yang masyhur, bahwasanya jumudul ain, bekunya mata itu adalah sudah nggak bisa nangis, bukan kok bahagia. Sedangkan makna yang dimaukan oleh Al-Abbas Ibnul Ahnaf tadi adalah jumud, maknanya nggak bisa nangis, sudah kebal, nggak nangis lagi, artinya sudah bahagia. Maka ini menjadikan bait syairnya mu'aqqad alias sulit. Dengan bukti atau dengan perbandingan bait syair yang lain, yaitu miliknya Abu Atha As-Sindi, ala inna ainan lam tajud yauma wasitin alaiki bijari damuha lajamudu asyiyata qaman naihatu wa syukkiqat juyubun biaidi ma'tamin wa khududu. Itu lanjutan bait syairnya. Asyiyata, di sore hari ketika para pelayat, naihat, para orang-orang yang tukang nangis, mereka itu berdiri nangis, syukikot, dan dirobek juyub, saku-saku baju, biaidi ma'tamin wa khududu, demikian juga dipukuli pipi-pipi. Ini makna yang benar dari makna jamud atau makna yang sering dipakai. Makanya apabila ada seseorang ngomong dengan kalam yang maknanya itu nggak bisa difahami, gara-gara yang dia maksudkan itu beda dengan yang dimaksudkan oleh orang-orang, ini namanya kalam yang ghairu fasih, karena terdapat takkid di dalam makna. Qala wa hadza huwal kalamul fasih. Inilah kalam yang fasih, yaitu yang selamat dari cacat-cacat tadi. Amal mutakallimul fasihu fahuwa al-qadiru 'alal ityan bi kalamin fasih. Faman fi kalamihi ta'kidun, maka barang siapa yang di dalam kalimatnya, dalam kalamnya itu ada takkid, kesulitan, kerumitan, au khalalun fit tarkib, atau celah atau cacat dalam tarkib nahwi, wa dha'fun fit ta'lif, dan lemah dalam penyusunan, walahnun fil kalam, atau salah di dalam ngomong, dalam i'rab, au tanafurun fi, atau ada keberatan di dalam kata-kata yang dia pakai, falaisa fasihan fi istilahil balaghiyin, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang yang fasih dalam istilahnya ahli balaghah. Jadi kemarin kata yang enggak fasih apabila selamat dari cacat-cacatnya, demikian juga kalam yang enggak fasih adalah kalam yang selamat dari cacat-cacatnya. Jadi beberapa cacat dalam kalam apabila huruf-hurufnya saling, atau kata-katanya saling tindih menindih, terus apabila menyelisih kaidah nahwu, dan ada kesulitan, kerumitan dalam lafadz, maksudnya lafadznya bulat. Bisa bedakan toh ini takkid fil lafadz dan tanafur, itu beda itu. Kemudian takkid fil makna juga, misal ada orang ngomong maknanya itu sering membuat kinayah-kinayah yang tidak lumrah lah istilahnya. Tidak lumrah, maka ini juga tidak dihukumi kalam yang fasih.
Enggak lah, tajud itu fa'ilnya hiya kembali ke ainan. Lajamu itu khabar dari damuha. Bukan, kabarnya ya jumlah ini damuha lajamu itu mubtada khabar, jadi khabar dari ainan. Sesungguhnya mata yang sudah tidak derma lagi itu adalah bukan karena dia itu enggak sedih, tapi karena damuha lajamu itu karena air matanya sudah mengering gitu loh. Iya, mubtada khabar fi mahali enggak apa-apa dong. Enggak boleh dong. Oh gitu. Karena lam muzahlaqah ini ya. Lam muzahlaqah itu seringnya jadi khabar inna. Bisa juga inna ainan lam tajud yauma wasitin alaiki bijari damuha. Dia adalah mata yang sudah jamut gitu ya. Dia adalah mata yang sudah beku. Bisa juga sesungguhnya mata yang air matanya itu tidak lagi derma. Tapi apa fungsinya tajud itu kok ditaknis? Karena jauh. Bisa juga seperti itu, tidak apa-apa. Sama kok ini kok. Damuha, dama, jamut itu dijadikan khabar dari ain juga bisa, dari dama juga bisa. Itu. Jadi mata yang sudah enggak lagi derma. Intinya syair ini pengen memberitakan bukannya enggak sedih gitu loh. Sedih sekali. Tapi wis kehabisan air mata. Tapi sudah kehabisan air mata. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.